Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dinal islamiyya dinan sadiqa wa dinan ya'lu wa la yu'la alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah. Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk lebih dapat mencintai agama kita, agama Islam, agar kita dapat lebih rajin lagi menjalankan ajaran agama kita, adalah dengan cara memahami hikmah di balik ajaran-ajaran Islam yang kita kerjakan. Salah satu ajaran Islam yang kita kerjakan adalah berwudu, sebagaimana kita lakukan tadi sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Seperti yang kita lakukan ketika kita berwudu adalah dimulai dengan mencuci kedua tangan kita sampai pergelangan tangan. Hikmahnya adalah agar kotoran, debu, tanah, mungkin kuman-kuman yang ada di tangan kita dapat hilang terbawa air ketika kita berwudu. Karena setelah mencuci pergelangan tangan kita, telapak tangan kita akan berkumur-kumur nanti. Ketika kita misalnya tidak dianjurkan oleh agama kita mencuci kedua telapak tangan dan langsung saja berkumur-kumur, misalnya bisa jadi kuman-kuman, kotoran, debu, apapun yang melekat di tangan kita akan masuk ke mulut kita ketika kita berkumur. Begitu indahnya ajaran agama kita. Kemudian kita berkumur-kumur. Hikmahnya adalah agar bau mulut kita berkurang atau bisa jadi hilang sama sekali. Ketika kita sholat berjamaah, kalau tidak dianjurkan berkumur-kumur, bisa jadi bau mulut yang tidak sedap akan tercium oleh teman kita yang ada di kiri kanan kita. Selanjutnya, kalau tidak berkumur-kumur, bisa jadi ada sisa makanan. Ketika kita berkumur-kumur itu akan hilang, keluar dari mulut kita. Sebab kalau tidak berkumur, sisa makanan tadi masih ada di mulut kita, lalu tertelan ketika kita sholat, maka sholat kita akan batal. Begitu indahnya ajaran agama kita. Setelah itu kita mencuci atau membasuh wajah kita dengan air yang cukup bersih, bisa jadi segar lagi. Hikmahnya adalah
agar kotoran, debu, dan sebagainya yang melekat di wajah kita bisa hilang terbawa air wudhu kita. Setelah itu kita dianjurkan untuk mencuci kedua tangan. Kalau di awal tadi sampai pergelangan saja, telapak tangan saja. Setelah membasuh wajah tadi, kita lanjutkan mencuci sampai siku kita, siku tangan kita, agar bisa jadi mungkin ada debu, ada kotoran di tangan kita sampai ke atas siku, bisa hilang terbawa air wudhu ketika kita mencuci kedua tangan tadi sampai siku. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengusap kepala. Ada dua versi menurut hadis yang sahih yang dipraktekkan oleh Rasulullah ketika mengusap kepala. Riwayat pertama mengatakan bahwa Rasul mengusap ubun-ubun bagian depan kepala ini saja. Ini dalam sebuah riwayat yang sahih. Yang kedua adalah ada riwayat yang menjelaskan, hadis menjelaskan bahwa Rasul ketika mengusap kepala, ketika berwudu, maka dimulainya dengan mengusap bagian depan ini sampai ke belakang, kemudian ke depan lagi. Jika dalam sebuah ajaran agama didukung oleh dua hadis yang sahih, isinya berbeda, maka itu artinya Rasul mencontohkan dua model cara berwudu yang sama-sama boleh kita ikuti. Hikmahnya adalah agar kepala kita terasa dingin, segar, hilang ngantuk kita ketika kita mau sholat nanti. Itu hikmah dianjurkan oleh agama kita ketika kita berwudu untuk mengusap kepala. Setelah itu diikuti oleh mengusap dua telinga kita, agar seperti yang lain-lain tadi, anggota tubuh kita yang bernama telinga ini bisa bersih dari debu luar dalam sepanjang yang bisa kena air wudhu. Begitu sekali lagi indahnya ajaran agama kita. Kemudian yang terakhir adalah mencuci kedua kaki kita, kanan dan kiri sampai mata kaki. Hikmahnya adalah agar kaki kita bisa bersih dari bau, dari kotoran dan sebagainya. Sebab bisa jadi mungkin sejak pagi tadi, lalu kita sholat duhur atau Jumat pakai sepatu, apalagi barangkali kaos kakinya sudah lama nggak dicuci. Kalau tidak dianjurkan oleh ajaran agama kita ketika berwudu untuk mencuci kaki kita, bisa jadi teman kanan kiri kita akan terganggu oleh bau kaki kita. Setelah itu kita ikuti lagi dengan berdoa kepada Allah yang populer, jamaah tentu sudah hafal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Setelah dua kalimat syahadat dibaca, diikuti doa Allahumma ja'alni, ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang bertaubat dari dosa ya Allah, dan jadikanlah saya orang-orang yang bersih secara fisik karena sudah berwudu tadi. Dengan demikian maka kita menghadap Allah betul-betul suci lahir batin ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah secara fisik dari wudu yang kita lakukan sebelum sholat. Kemudian bisa juga difahami
hikmah di balik yang fisik secara batiniah, yaitu pertama mencuci kedua tangan sampai telapak tangan tadi. Bisa jadi difahami bahwa itu merupakan cara untuk menghilangkan dosa kita. Bisa jadi mungkin ada dosa yang dilakukan oleh kedua tangan, maka dengan berwudu mencuci tangan tadi, mudah-mudahan dosa yang dilakukan oleh tangan tadi bisa hilang dengan berwudu tadi. Begitu juga berkumur-kumur, di samping membersihkan mulut dari sisa makanan, kotoran yang ada dalam mulut, agar tidak tertelan ketika sholat, agar tidak atau berkurang bau mulut. Hikmah di balik itu adalah bahwa bisa jadi banyak kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti orang yang dilakukan oleh lisan kita. Mudah-mudahan dengan berwudu itu bisa hilang segala kesalahan dosa yang diucapkan oleh lisan kita. Begitu juga ketika kita dianjurkan membasuh wajah atau muka tadi secara fisik agar wajah kita bersih dari debu kotoran yang berupa dohiriyah. Di balik itu hikmahnya adalah mudah-mudahan dengan mencuci wajah ketika berwudu itu dosa yang dilakukan, misalnya mata memandang suatu yang tidak dianjurkan oleh agama. Begitu juga ketika membasuh telinga, bisa jadi mungkin ada sesuatu ucapan yang didengar oleh telinga kita yang berupa hal-hal yang tidak baik. Dengan berwudu mengusap telinga tadi, mudah-mudahan dosa yang pernah kita dengar, kata-kata kotor, bisa hilang dengan berwudu mengusap telinga tadi. Terakhir bisa juga ketika kita dianjurkan untuk mencuci kaki, secara jasmania hilang segala kotoran, bau kaki dan sebagainya. Tetapi di balik itu ada hikmahnya, agar dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran yang dilakukan oleh kaki ketika melangkah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dengan anjur mencuci kaki ketika berwudu, mudah-mudahan dosa yang dilakukan oleh kaki ketika melangkah melakukan suatu yang dilarang agama bisa hilang. Dengan demikian betul-betul sekali lagi ketika kita mendirikan sholat, melaksanakan sholat, betul-betul suci lahiriah, suci jasmaniah. Sekali lagi, kalau kita sudah mampu memahami hikmah di balik ajaran-ajaran agama kita seperti tadi, kita akan betul-betul mengakui bahwa Islam itu begitu indah, bahwa kita akan semakin mencintai agama kita, bahwa kita semakin rajin melaksanakan ajaran-ajaran agama kita, agama Islam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا جميع أعمالنا الصالحات وكفر عنا جميع أعمالنا السيئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر